Habib Rizik itu muncul sebagai perumus ya, perasaan dari kegelisahan dan alienasi atau keterasingan masa miskin kota yang telah berlangsung ya, selama 3 dekade di dalam masa pemerintahan Orde Baru. Pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Konten-konten kolom Fakhri Ali sebelumnya itu sudah membicarakan tokoh-tokoh baru yang muncul ya, di dalam masa reformasi. Juga kita sudah membicarakan tentang Projo, yaitu kelompok pro-Jokowi. Terakhir, kita juga sudah membicarakan munculnya partai anak-anak muda, yaitu Partai Solidaritas Indonesia atau disingkat PSI. Juga kita sudah berbicara tentang struktur politik yang kian lama kian bersifat horizontal dan bukan lagi bersifat vertikal. Itu adalah merupakan catatan-catatan yang telah diberikan ya, di dalam kolom-kolom Fakhri Ali. Nah, kali ini saya akan membicarakan seorang tokoh yang dianggap kontroversial, yaitu ya, Habib Rizik Syihab. Apa yang perlu kita bicarakan tentang Habib Rizik Syihab ini? Apa pula interpretasi sosiologis atau antropologis terhadap kehadirannya? Nah, yang jelas adalah bahwa kemunculan Habib Rizik Syihab sebagai salah satu tokoh yang fenomenal pasca Orde Baru ini adalah karena posisinya yang begitu tipikal, baik di dalam struktur kemasyarakatan kita maupun di dalam tren ya sosial politik di Indonesia. Jadi di dalam beberapa hal ya, walaupun tidak sama, saya ingin mengatakan bahwa kemunculan Habib Rizik Syihab ini itu landasannya hampir mirip dengan kemunculan seorang tokoh muda, yaitu seorang tokoh asal Manado ya, yang kemudian memberikan argumentasi ya, politik, dan kemudian saya sebut sebagai politik yang bersifat argumentatif. Anda ingat siapa namanya? Rocky Gerung. Dan walaupun Rocky Gerung berasal atau ya non-muslim, tetapi tingkat penerimaan Rocky Gerung di kalangan Islam kota itu cukup mendalam. Nah, di dalam konteks inilah saya kira membicarakan Habib Rizik Syihab menjadi pas sebagai salah satu tokoh fenomenal, kontroversial yang muncul di masa pasca Orde Baru. Nah, bagaimana kita memberikan arti terhadap kehadiran Habib Rizik ini? Saya ingin menunjukkan sebuah tulisan yang sangat menarik. Sekali lagi saya katakan,
tulisan yang sangat menarik dari seorang intelektual muda bernama Idrus F. Shahab. Dia menulis di Jakarta Post, ya, sebuah koran berbahasa Inggris dengan judul The FBI and Betawi People, Our Urban Poor Problem. Ini menarik karena sangat jarang ada media yang printed, maksud saya, yang mau memuat ya, sebuah penjelasan tentang Habib Rizik ya, secara apa adanya. Dan itulah yang dilakukan oleh The Jakarta Post pada Januari 2021 dengan penulisnya adalah Idrus F. Shahab. Di sini dilukiskan adalah Habib Rizik tampil karena masa miskin perkotaan di Jakarta. Jadi kalau kita lihat di dalam konteks ini, Habib Rizik pada mulanya adalah dianggap sebagai model ideal, sebagai tokoh ya. Saya kira Habib Rizik juga masih relatif muda. Jadi tokoh muda yang muncul dan berusaha ya, menyuarakan ya, bukan pikiran mungkin, tetapi perasaan masa miskin kota, mulanya di Jakarta, yang teralienasi atau terasingkan oleh proses modernisasi dan industrialisasi yang berlangsung di Indonesia sejak masa awal Orde Baru, yaitu ketika Presiden Soeharto itu mengambil tampuk kepemimpinan menggantikan Presiden Soekarno. Ini penting ya saya kemukakan karena ya di masa Presiden Soekarno, yaitu sejak tahun 1959 sampai dengan 1966, negara ya lebih dikelola secara ideologis. Nah, sehingga kemudian emosi ya, ekspresi emosi masyarakat, ekspresi emosi non material dari masyarakat itu tertampung baik di dalam institusi-institusi politik resmi maupun di dalam ya lembaga-lembaga keagamaan. Walaupun ya tentu pada masa itu kita tidak bisa mengatakan ada kebebasan, tetapi ya kecenderungan politik ideologis ya, yang dimunculkan oleh Soekarno sejak 1959 sampai 1966 itu relatif memberikan wadah bagi ekspresi ya non material, ekspresi ideologis, sehingga kemudian bisa dikatakan bahwa ya politik pada masa itu yang riuh rendah itu basah dengan aspirasi-aspirasi yang bersifat emosional. Nah, ringkasnya sepanjang masa Orde Baru, karena tekanannya adalah kepada pembangunan material, apa yang disebut dengan pembangunan ekonomi, maka stabilitas politik harus selalu dikedepankan. Asumsinya adalah bahwa tanpa ya kestabilan politik dan keamanan, maka pembangunan ekonomi tidak mungkin dilaksanakan. Nah, tokoh-tokoh seperti Habib Rizik, tokoh-tokoh lainnya itu tidak mungkin tampil. Ada tampil mereka itu seperti kasus Tanjung Priuk ya pada pertengahan 1980-an itu langsung diberangus bukan oleh polisi tetapi oleh ABRI pada waktu itu. Jadi ketika kemudian reformasi berlangsung, ada rasa kelegaan di dalam perasaan masyarakat
maka keresahan-keresahan ya yang bersifat non material itu dimunculkan. Persoalannya adalah siapa yang kemudian akan tampil sebagai pemimpin yang mengakomodasikan keresahan-keresahan yang bersifat non material ini tadi di tengah-tengah masa miskin kota. Itulah Habib Ridzik. Nah, jadi ya, pertanyaan yang saya ajukan tadi tentang apa ya refleksi yang bisa kita gelar dari kemunculan Habib Ridzik ini, untuk sebagian telah kita jawab, yaitu bahwa Habib Ridzik itu muncul sebagai perumus ya perasaan dari kegelisahan dan alienasi atau keterasingan masa miskin kota yang telah berlangsung ya selama 3 dekade di dalam masa pemerintahan Orde Baru. Inilah salah satu ya aspek ya struktural sosiologis yang menjelaskan mengapa Habib Ridzik itu tampil ke depan. Nah, yang kedua, refleksi bisa kita lanjutkan. Yang pertama yang ingin saya katakan adalah bahwa ya negara sebagai ya otoritas resmi itu telah bersikap impersonal terhadap alienasi yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Di dalam pengertian lain, saya ingin mengatakan bahwa tidak ada ketajaman intuitif negara dan aparat-aparat negara yang kemudian bisa mendeteksi adanya keresahan-keresahan yang bersifat non material di kalangan masa miskin kota. Jadi jarak ya psikologis antara negara dan aparatnya terhadap masa miskin kota, terhadap alienasi, perasaan teralienasi dari masa miskin kota inilah yang menyebabkan munculnya secara alamiah seorang moderator yang menghubungkan antara negara di atas dengan masa miskin kota. Jadi di dalam skema yang bersifat struktural ini kita menemukan Habib Ridzik sebagai moderator, di samping sebagai pembuat ya rumusan tentang kegelisahan, dia juga pada dasarnya sebagai moderator antara negara dengan masyarakat secara keseluruhan, yaitu ya bagian-bagian masyarakat yang merasa teralienasi oleh proses modernisasi. Jadi ya di dalam proposisi kedua yang saya ajukan dari refleksi ini, kita bisa menemukan mengapa Habib Ridzik itu tampil. Dan sepanjang ya skema yang bersifat struktural ini ada, sepanjang itu tokoh-tokoh seperti Habib Ridzik itu akan terus muncul. Oke, yang ketiga, refleksi yang ketiga, apakah dunia pesantren berikut ulama-ulamanya itu ya bisa ya mengambil posisi dari Habib Ridzik? Secara teoritis bisa, tetapi secara struktural lalu kemudian secara geografis kita melihat ada beberapa kesukaran-kesukaran yang menyebabkan tidak mungkinnya dunia pesantren tampil menggantikan atau mengambil posisi Habib Ridzik. Mengapa? Karena pada umumnya dunia pesantren itu tersebar di wilayah pedesaan.
Kalau toh kemudian ada di wilayah-wilayah perkotaan di luar Jakarta, tetapi ya pada umumnya pesantren-pesantren itu tumbuh di dalam konteks sejarah itu adalah berada di wilayah pinggiran. Dan karena itu daya sapa ya dunia pesantren itu lebih tertuju kepada kalangan ya masyarakat ya middle and upper middle class di wilayah pedesaan maupun ya di wilayah-wilayah kota-kota kecil lainnya. Nah, kalau kita berbicara tentang middle and upper middle classes dari ya masyarakat, maka kemudian pandangan-pandangan yang cocok bagi ya konstituen dari pesantren itu ya adalah pandangan-pandangan ya yang memberikan kesejukan, yang menunjukkan pandangan-pandangan keagamaan ya yang memberikan tekanan ya kepada perdamaian. Karena apa? Karena ya sifat dari kelas masyarakat ya yang menjadi penerima, receivers ya pandangan-pandangan keagamaan pesantren itu adalah mereka yang secara ekonomi relatif ya lebih bagus daripada yang dialami oleh masa miskin kota. Nah, di dalam konteks ya perbandingan ya secara geografis ya, lokasi geografis antara posisi Habib Rizik dengan para ulama-ulama di dalam dunia pesantren, kita lihat ya secara struktural dan sosiologis ada perbedaan. Itulah yang menyebabkan ya menurut hukum sosiologis tokoh seperti Habib Rizik itu harus selalu muncul. Kalau misalnya tokoh seperti Habib Rizik yang real sekarang ini tidak lagi bisa berbicara, maka mestinya secara teoritis akan muncul Habib Rizik lainnya. Oke, yang terakhir yang mau saya katakan adalah bahwa organisasi Islam resmi, kalau kita berbicara tentang organisasi Islam resmi, maka yang pertama-tama dan tentu saja yang paling dominan dan paling berpengaruh itu hanya dua. Tentu ada beberapa lainnya, yaitu Muhammadiyah yang lahir pada 1912, lalu kemudian Nahdlatul Ulama yang lahir pada 1926. Harus kemudian kita akui bahwa kelahiran dua organisasi ini yang sering saya katakan lebih awal dibandingkan kelahiran negara Republik Indonesia itu telah memainkan peranan yang sangat penting. Dan bahkan menurut saya sejarah Muhammadiyah dan NU itu hampir tidak bisa kita temukan di negara-negara lain yang mayoritas beragama Islam. Nah, tetapi bagaimanapun juga kebesaran dua organisasi ini telah menyebabkan aktivitas-aktivitas mereka itu lebih mencerminkan sesuatu yang bersifat established. Jadi kalau kita lihat di dalam konteks sosiologis, maka
baik Muhammadiyah maupun NU itu adalah kekuatan-kekuatan established di dalam dunia Islam Indonesia. Dan karena itu ya, mereka kemudian dicerminkan oleh adanya kantor-kantor besar. Kita lihat ya, betapa megahnya kantor Muhammadiyah. Kita lihat betapa megahnya kantor NU. Lalu kemudian di seluruh provinsi sampai kepada kota dan kabupaten ya, Indonesia, kita menemukan kantor-kantor dari dua organisasi besar ini. Nah, saya harap saya keliru di dalam memberikan pandangan, tetapi sifat ya, bahwa Muhammadiyah dan NU sebagai sebuah organisasi yang bersifat established itu relatif, saya katakan sekali lagi, relatif ya, kurang sensitif terhadap ya keluh kesah dari masa miskin kota. Masa miskin kota itu membutuhkan sesuatu, pandangan-pandangan keagamaan yang tidak bersifat sophisticated, yang tidak bersifat canggih di dalam konteks ini, yang tidak bersifat dalil-dalil yang hanya mampu dicerna ya oleh mereka dari kelas yang mapan. Seperti saya katakan, the receivers ya, para penerima pandangan-pandangan dunia pesantren. Karena itu kemudian, karena kurang sensitif, maka pandangan-pandangan NU dan Muhammadiyah itu tidak mampu berpenetrasi ke dalam ya sistem kognisi atau sistem pengetahuan masa miskin kota. Yang mereka butuhkan itu adalah tokoh dengan pandangan-pandangan keagamaan yang bersifat langsung, yang memberikan gelora dan memberikan harapan bahwa mereka bisa melakukan sesuatu. Fenomena-fenomena sosiologis, antropologis, dan struktural inilah yang menyebabkan mau tidak mau ya, tokoh seperti Habib Rizik itu akan muncul. Nah, tokoh ya, kemunculan tokoh yang semacam ini mestinya dihadapi ya dengan apa yang disebut dengan smart power atau soft power. Di dalam pengertian lain, negara itu harus lebih kuat secara intelektual, secara kecerdasan ya, dari ya sistem gagasan yang dikemukakan oleh Habib Rizik. Tetapi di dalam konteks yang kita lihat sekarang ini atau beberapa waktu yang lalu, justru yang keluar adalah ya peralatan hukumnya, peralatan hukum yang dimiliki oleh negara, peralatan yang bersifat represif yang dimiliki oleh negara untuk meminggirkan dominasi Habib Rizik di tengah-tengah masa miskin kota. Kita lihat misalnya tindakan dari Pangdam Jaya Maijen Dudung Abdurrahman yang sekarang menjadi KSAD, Kepala Staf Angkatan Darat, mengerahkan panser-panser dan aparat militer untuk menurunkan baliho-baliho Habib Rizik yang tersebar di seluruh ya atau di sebagian besar wilayah Jakarta. Pada hemat saya, tindakan-tindakan ini itu bukanlah sebuah tindakan yang bersifat smart power.
lalu kemudian tindakan hukum yang dilakukan itu lebih menyebabkan penetrasi dari Habib Rizik Syihab ini lebih mendalam di tengah-tengah kaum miskin kota yang pada dasarnya mereka merasa tidak ada yang membela mereka. Inilah ya faktor-faktor yang mungkin perlu direnungkan oleh ya negara dan aparat negara secara keseluruhan. Oke, terakhir, apakah kemudian Habib Rizik itu menawarkan sesuatu yang bersifat ya solutif terhadap sistem politik Indonesia? Terus terang saya meragukannya. Apa yang kemudian kita lihat, terutama ya kemunculan awalnya di dalam bentuk FPI, Front Pembela Islam, yang terlihat justru adalah ya aksi-aksi ya yang bersifat mengejutkan dan di dalam beberapa hal bisa kita katakan destruktif terhadap kepercayaan, terutama ya kaum menengah kota. Karena apa? Mereka muncul ya, di tahun-tahun awal, lalu kemudian menghancurkan tempat-tempat yang disebut maksiat, tempat-tempat di mana alkohol dijual, lalu kemudian dihancurkan, dan ini menimbulkan ya kejutan atau cultural shock, ya kejutan budaya yang justru mempunyai efek tidak konstruktif baik terhadap FPI maupun terhadap Habib Rizik sendiri. Tetapi catatan saya yang terakhir adalah bahwa dengan sebuah pertanyaan kita bisa mengatakan apakah ya jenis kepemimpinan Habib Rizik ini ya bisa ya kita angkat menjadi sebuah model dari kepemimpinan politik secara regional maupun nasional. Saya ingin mengatakan tidak. Kenapa tidak? Karena sistem gerakan yang dilakukan di bawah kepemimpinan Habib Rizik ini itu belum memperlihatkan adanya elemen demokrasi di dalamnya. Dan sepanjang tidak ada elemen demokrasi di dalamnya, maka sepanjang itu kecurigaan, terutama kelas menengah kota, terutama juga kelas menengah atas dan kaum terpelajar lainnya, itu justru merasa teralienasi dengan kehadiran dan sosok Habib Rizik. Tapi apapun juga perlu ditekankan bahwa sepanjang sistem politik ekonomi dan sistem politik yang bersifat established selalu akan meninggalkan kekosongan kepemimpinan pada tingkat jalanan. Nah, politik jalanan atau street power, street politics inilah yang selalu akan diisi oleh tokoh-tokoh seperti Habib Rizik. Karena itu, kalau kita mau melihat secara konstruktif, maka cara kita memahami kemunculan Habib Rizik itu harus kita lihat di dalam sebuah perspektif tertentu yang memberikan penjelasan, lalu kemudian memberikan kepada kita, terutama kepada aparat negara, tentang peta jalan, tentang apa yang secara konstruktif harus dilakukan.